hari ini panen telur ular. Ular apa, Mas? Ular sanca, Mas. Sudah ada yang sudah keluar semua sih. Dari berapa telur, Mas? Kemarin ada 26 telur ini. Iya. Oh, ini. Ini beda-beda jenis. Yang ini Sunfire. Ciri-ciri Sunfire kayak gimana, Mas? Ya, ada gradasi di motifnya. Atau yang ini platinum, ini kuning. Ini Sunfire lagi. Ini platinum. Yang ini jackpotnya combo platinum Sunfire ini. Jadi gile warna cerah. Ya. Oke. 10-an, 15. Kalau untuk Jawa sekitar 10 sampai 15 spesies aja yang berbisa mematikan. Sekitar itu mematikan. Ya. Dan itu ada di sekeliling rumah kita, ada? Ada. 15. Iya, tapi begini. Oke, selamat berjumpa kembali bersama program kita. Ya, Talk Flow. Talk Slow, santai tapi nggak serius. Oke. Episode kali ini kita akan ngomong soal ular. Iya. Iya. Kenapa tiba-tiba saya ingat Mas Ismet? Nah, karena kemarin rumah saya kemasukan ular, Mas. Oh, iya. 2 kali kalau nggak salah. Tapi lumayan aman lah, ular ketoknya aman ketoknya. Heeh. Tapi tetangga sebelah ular toga. Waduh. Nah, itu nanti tak ceritakan. Sebelum itu tak kenalkan dulu ini. Mas Ismet Ya. sama Yaya. Mas Yaya. Ini komunitas Ya, ada reptil komunitas. reptil ya? Ya, komunitas reptil. Jadi jenengan sebangsa reptil gitu maksudnya. Oh, gitu. Nanti buaya bukan. Ketoknya rawangun, Bu, nek reptil. Ini kan termasuknya garangan ya. Mamalia itu. Kudune mlebu perganas, Mas. Persatuan Garangan Nasional. bisa. Gini Mas Ismet, ini Iya. kan memasuki musim Penghujan. Nah, Ya. biasanya ular-ular itu muncul di waktu kapan saja, Mas? Di musim pengarau, hujan, siang, malam. Ya, biasa memang awal-awal musim hujan ini satu memang wayahe ular netes. Oh. Ya, jadi peralihan dari musim panas ke musim dingin kan. Oke. Berti Ya. penting kita ngomong di awal musim. Oh iya, hujan ya? penting, Oke, dulu penting. Talk Slow, ikuti terus sampai terakhir karena kita akan bahas soal ular yang konon di awal-awal musim hujan itu menetas. Wah, lanjutkan Mas. Ya. Soal ular. Ya, selain ular itu tadi waktunya menetas, juga waktunya melipir. Loh, Melipir. maksudnya pindah dari Iya, Apa, ini sarangnya dari atau- sarangnya, dari sarangnya tadi karena musim hujan, hujan yang deras otomatis kan suhu di luar kan lebih dingin. Oke. Terus lubang-lubang yang tempat dia bersembunyi di sawah-sawah atau di peresan sungai itu kan sungai meluap kan kena air gitu kan. Nah, saatnya dia mengungsi ke tempat yang lebih kering dan lebih hangat karena ular itu berdarah dingin. Oh, ular itu Nggak bisa mengenerate suhu dari dalam tubuhnya sendiri. Tapi saya suka lihat ular di sungai itu gini-gini. Itu- Ya, itu berenang. Oh, Mungkin tapi hidupnya enggak tidak di situ, tidak di situ. Ular juga berenang, Bu. makanya Iya. tetap jaga kesehatan. Di masa pandemi yo. Iya. Menyesuaikan Jadi diri seperti loh. itu, menyesuaikan diri. Jadi kalau misalnya di luar dingin sekali, dia cari tempat yang lebih hangat.
Atau kalau misalnya di luar panas, misalnya musim kemarau, ya tetap nyari yang lebih dingin gitu. Jadi seperti itu. Alamiahnya begitu. Begitu. Jadi Nah, dia sebelum dilanjut soal ular yang beneran, karena banyak mitos tentang ular ya. Ya, kan? Salah banyak, satunya yang saya dengar dulu talk show juga mungkin pernah dengar cerita soal kalau kita bunuh ular, ya nanti tetangga-tetangganya pada datang. sesama ular datang. Itu benar. Merekam matanya. Karena benar, yang terjadi seperti itu. Ya. Jadi, waktu tetangga saya kemasukan ular kobra yang cukup besar itu, Ya. paginya dia membunuh ular kobra Ya. yang masih anakan. Sorenya ada ular kobra di dalam rumah. Nah, itu ada kaitannya dengan mitos itu tadi nggak? Ya namanya mitos ya. Itu kan penjelasan simple. Mm-mm. Penyimpelan penyimpanan masalah gitu kan. Padahal kalau bisa dijelaskan itu tadi, ular itu cuma ada dua sebetulnya mencari itu, dia datang ke kita itu cuma ada dua syaratnya ular itu, suhu dan makanan, cuma dua itu. Jadi kalau ada di rumah kita bunuh, terus ada ular lagi kita bunuh, ada ular lagi kita bunuh, ya cuma ada dua itu. Dia pasti di tempat itu suhunya cocok dengan dia atau ada makanannya dia, cuma dua itu. Jadi pada ngumpul di situ. Pada ngumpul di situ, Bukan gitulah, bukan karena merekam, bukan karena apa. Maksudnya niteni kayak apa lah ya enggak ya. Enggak. Loh, ular itu ini fakta ya, faktanya ular itu, otak ular itu secara rasio dengan besar tubuhnya itu paling kecil. Jadi ular yang 6 meter gitu, otaknya tidak lebih besar dari kacang hijau. Biji kacang hijau itu ya, jadi dia benar-benar hampir 99% itu insting. Kita tiap hari kasih makan, terus kayak kucing gitu kan. Ini yang kita yang kasih makan, ya udah giliran gigit ya gigit aja, nggak tahu. Begitu ya? Iya. Jadi mamanya kemudian Mas Ismet dan Mas Yaya ini setiap hari kan bergaul Ya, dengan ular lah katakanlah. ya. Itu bisa tiba-tiba terus tergigit gitu. Bisa. Loh. Jadi Bukan kemudian ada istilah, Kasih ini sayang." pawangnya berarti kan bisa jadi Pawang ular ada nggak sih? Bener nggak, Mas? Gini Mas, kalau ngomong pawang, ya itu ilmu titen itu tadi. Ilmu titen. Kita tiap hari pegang ular kita, piaraan kita tiap hari. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu tidak ada yang sama karakternya. Nah, kita titeni. Ini seperti ini seperti ini. Kayak contoh saya bawa ini. Dia cuma diam aja. Iya. bisa diperlihatkan, tapi jangan deket-deket saya loh ya. Iya. Ini yang ini cuma diam ya diam gitu. Ya, ojo salah. Ya. Iya. Itu diem ya diem gitu loh. Ada yang dia geraknya seperti ini, ini mau gigit gitu loh. Jadi ada mungkin susah ya jelasinnya itu karena kita ngerasain gitu loh. Kalau gini dulu, mungkin dulu talk show ini kan kenapa kok Mas Ismet sama Mas Yaya saya undang? Nah, saya tanya-tanya dulu ke Mas Ismet. ya, Punya berapa ular di rumah? kalau sekarang piro ya? Dikit, cuma paling sekitar 10-an. Mana? 10 ya. Sekitar 10-an Dengan sekarang. berbagai Dikit. karakter dengan Ya, berbagai jenis ular. berbagai jenis ular. Gini, kalau satu jenis ular piton, sanca kembang. Kalau ular sini reticulatus, cuma memang ya ini warnanya, motifnya memang beda-beda. Gitu. Ya. Kalau Mas Yaya ada punya ular berapa, Mas? di rumah ada dikit sih, cuma soalnya sibuk kan, ada 3 ular. tapi Sama? sama Jenisnya ya, jenisnya sama, cuma ada juga yang jenis kadal kayak biawak Ada. ada, Oh, maksudnya itu masih reptil kok ya? Reptil. Iya, buaya juga ada Buaya ada. ada punya buaya. Di kolam apa di rumah, Mas? di kolam. Oh, ada punya kolam. Gitu ya. Hmm. Ini lama-lama bisa ngedekne kebun binatang dhewe. Apa dhewe kok? Loh, aku kan di ini juga udah nambah lagi, nggak cuma ular aku. Oh, iya toh? Iya, ada kura-kura, ada kadal, Kadal Mesir. bukan kadal Argentina. Nyaris
Kadal Argentina. Oh, ada. Ada Tegu namanya. Ternyata kadal itu macam-macam. Macam-macam. Oh, yang masih Kadal Mesir itu ya ada namanya Euromastic. Di sini juga banyak, mahal itu. Oh, mahal ya? Bener, Kalau tuh. yang itu yang Pantesan banyak yang melihara. yang buat obat itu katanya. Iya. Nah, bener nggak? Kalau Soalnya kan darah ular itu vitalitas. Makanya terus apa? Ya, kalau secara medis kan belum diteliti ya. Jadi mungkin lebih ke sugesti. Tapi ya persaksian orang per orang yo, oh saya kena asma katanya, terus minum empedu ular sehat gitu ya. Ya klaim-klaim kayak gitu kan biasa ya. Tapi menurut saya ya masih apa? Ini ngomong dengan ular ya. Kalau saya sendiri sih takut kan. Iya. Nah, kalau umpamanya nih ada orang terus penasaran, aku pengen melihara ular gitu, seorang pemula gitu. Untuk pertama kali memelihara ular ini harus gimana gitu. Kan ternyata kan apa ya? Harus tahu ini jenisnya apa, kemudian karakternya bagaimana, mungkin makanannya dan sebagainya. Kalau memang mau serius pelihara ular, mungkin jenengan nggak di luar, jawaban saya ini nanti mungkin di luar ekspektasi jenengan. Pastikan orang terdekat atau tetangga mau menerima. Jadi bukan ularnya apa, ular itu sebetulnya paling gampang, malah lingkungannya yang pertama. Berarti Itu izin RT RW, Bu. nah KTP itu itu kalau memang mau serius loh ya, apalagi kan jenis ular ini, sanca ini ular terpanjang di dunia, Ular yang bisa besar. bisa Loh, besar. kenapa harus izin lingkungan maksudnya? Loh, sekarang kalau saya tetanggaan sama jenengan, saya piara ular 7 meter. Kira-kira keberatan nggak jenengan? Kalau nggak keberatan ya nggak masalah. Maksudnya kalau terus tiba-tiba ucul gitu. Nah, itu loh. Coba bayangin, saya sama jenengan tetanggaan, saya piara ular 10 ekor 6 meter up semua. Apa yang ada di Bilang sama Pak RT, Pak Nah. yang itu suruh pergi. Nah, itu loh. Lah kan kita piara juga kan. Dan ucul itu suatu keniscayaan. Ini Pak. Hati-hati, untuk selalu barangkali ada tetangganya Mas Ismet. Sering ucul dan tidak pernah balik lagi. Yo, balik. Oh, balik. Ya kita kan piaranya juga yang aman sebetulnya. Tidak berbisa ya. Ini Satu tidak berbisa. enggak kalau Enggak. yang jenis piton tadi? Enggak. Semua jenis piton nggak ada yang berbisa. Nah, ini perlu di anu nih. Ular-ular yang di sekitar kita Iya. yang membahayakan Iya. dan yang tidak itu mengidentifikasinya gimana? Kalau secara umum kan banyak nih yang udah beredar itu yang katanya kepalanya segitiga katanya. Itu sebetulnya nggak bisa valid seperti itu. Jadi kalau orang awam lihat ular, memang yang pertama yang harus dilakukan memang harus berasumsi semua ular berbisa. Oke. Semua ular berbahaya. Kan kita tidak tahu yang mana, kecuali saya gitu loh. Oh, nggak apa-apa ini. Ini. tahu lah ya. Ya, tapi kalau orang awam memperlakukan semua ular itu sebagai ular berbisa sampai kita tahu kalau itu tidak berbisa. Gitu loh. Jadi jangan sok-sokan terus. Jangan sok-sokan asal pegang Biar gitu. kelihatan hero. Ya, itu Berarti jangan. umpamanya Jangan, kalau jangan. kemudian orang harus beranggapan seperti itu. Iya. Kalau umpamanya terus ketemu di jalan atau di Iya. sawah atau apa gitu, Ya biarin hal aja. yang bisa dilakukan Ya selain biarin membiarkan, aja. Ya nggak ada, biarin aja, wong itu rumahnya kok. Oke. Iya. Kalau kemudian ada yang ketakutan, Iya. seorang yang kemudian ketemu terus ketakutan, Iya. terus tiba-tiba dia melakukan hal maksudnya dibunuh si ular itu Nah. dengan cara Itu udah nggak alami. Orang kalau ketakutan lari, nggak mungkin ketakutan terus dibunuh. kalau di rumah itu loh biasanya kan ada yang masuk rumah seperti tempat Ya, kecil. nah kalau di rumah ya memang mau ndak mau ya. Saran formal saya benar. itu ya jangan dibunuh. Tapi Itu formal banget gitu loh. Ya. Cuma kan kita kondisi di rumah kan kita nggak tahu betul. kondisinya bagaimana orang per orang. Itu ada yang takut lari, ada yang takut ngeblak gitu kan. Jadi ya
ini soal bisa ular kan tidak semua berbahaya. Iya, iya. Setidak berbahayanya itu kalau yang berbahaya kan pasti bisa menyebabkan kematian. Iya. Kalau misalnya yang tidak berbahaya itu apa aja yang bisa ditimbulkan oleh bisa ular itu? Gatal-gatal di sekitar gigitan. Terus bengkak. Terus demam. Udah, itu aja. Kalau yang di sekitar kita ini kebanyakan yang gimana? Jadi untuk di Jawa sendiri itu cuma ada sekitar tidak lebih dari 10 ya. 10-an, 15. Kalau untuk Jawa sekitar 10 sampai 15 spesies aja yang berbisa mematikan. Sekitar itu mematikan. Ya. Dan itu ada di sekeliling rumah kita, ada? Ada. Iya, tapi saya begini. Jadi begini. Gimana? Sebahaya-bahayanya ular, itu tidak mungkin ular itu mengejar. Nah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi yang sering terjadi itu ketidaksengajaan. Oke, ya. Atau kesengajaan yang benar-benar sengaja kita mau pegang gitu kan. Kan banyak nih kasus-kasus yang orang piara ular yang berbisa terus dibuat mainan biar ya itu tadi hero. Wah, itu akhirnya kegigit terus wassalam gitu kan. Iya. Tapi kalau secara lumrahnya ular itu pasti lari kok. Ketemu dengan kita itu pasti lari. Memang ada jenis, ada 2 atau 3 itu diem. Tapi tidak melakukan penyerangan dulu ya? Enggak. Dia itu melakukan penyerangan kalau terprovokasi. Artinya terprovokasi itu misalnya ular diem. Ada 2. Ular hijau ekor merah itu lemot, cuma diem dia. Kalau misalnya berjemur atau apa, dia diem. Tapi karena memang penyamarannya bagus, nah kadang seringnya itu ketidaksengajaannya yang kena biasanya petani arep ngarit gitu kan. Tidak sengaja gitu loh. Atau yang rhodostoma, apa itu rhodostoma di sini namanya? Ular tanah. Itu kan kita lagi jalan, kita nggak kelihatan karena bentuknya kayak daun kering, motifnya itu kayak daun kering ya. Kita jalan nggak sengaja gigit kaki gitu ya. Karena jadi ini ya, ular itu mangsanya bukan manusia ya? Bukan. Jadi nggak mungkin. Kalau kemudian orang mati digigit dimakan ular. Ular mungkin ya. Kalau nggak mungkin ada kejadian mas, ada kejadian itu di Sumatera kalau nggak salah, seingat saya itu cuma 1 atau 2 yang paling sering itu di Sulawesi. Sulawesian type. Bagi kita penghobi, piara retik atau piton Sulawesi itu sudah next level. Oh gitu? Iya. Kenapa? Ya, secara alami, karakter alaminya memang agak jahil gitu. Ular itu. Saya nggak bilang galak lah ya. Saya memang agak jahil dia. Jadi karakternya lebih agresif daripada yang tinggal di mainland seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa gitu loh. Jadi ular Sulawesi ini memang secara karakter, secara umum ya, itu memang lebih jahil gitu loh. Itu kok bisa ya ular kok kan kita bisa misalnya melilit nih, kan kita bisa lari dong. Maksudnya sebelum kemudian dimakan, kok ini ada banyak kejadian manusia dimakan ular. Iya. Gitu. Nah, gimana ceritanya mas? Ceritanya begini, ular itu kan penyergap. Untuk mangsanya kan dia menyergap. Artinya dia diem. Dia melacak, memang iya melacak pergerakan mangsanya. Begitu dia sering lewat, oh ternyata mangsa saya sering lewat di sini. Dia berhenti di situ, menunggu mangsanya untuk lewat. Nah, mangsanya apa? Biasanya kan kalau di hutan ya tikus, babi hutan, rusa gitu kan. Nah, berdasarkan analisa itu, dari beberapa kali kejadian itu korbannya itu kan tubuhnya kecil. Oh gitu. Sekitar 150, 160 tingginya kan. Ya kan? Pernah dengar kan? Jadi salah identifikasi. Oke. Karena
ukurannya mungkin sama dengan babi hutan. Gitu ya? Iya, dan dia masuk ke dalam area berburunya si ular ini. Jadi si ular itu sebenarnya nggak bisa ngerti ya, mamanya ini babi hutan. Nggak bisa. Dia orang baru nggak sekolah. Iya. Babi hutan. Artinya secara feeling, secara naluri insting, ya, itu memang nggak bisa. Cuma secara alami juga, manusia itu bukan mangsanya ular karena apa? Ada obstacle, ada halangan. Bahu manusia itu nggak bisa dilipat seperti hewan. Ini mau kayak seperti apa ya, bahunya tetap segini. Ya, benar. Beda dengan kambing, sapi itu kan bisa masuk, jadi bisa kecil, bisa makan. Itu halangan sebetulnya di bahu ini. Dia bisa gigit, bisa melilit, tapi begitu menelan susah. Oke, terus untuk menghindari ular masuk ke rumah, kan kalau orang kan ada yang tabur garam atau hijau misalnya. Itu Mas Yaya coba, mungkin Mas Yaya punya pengalaman bisa di-sharing soal ini. Bener gak sih taburi garam atau apa gitu supaya nggak ini yang bener yang biar takut gitu. Yang pasti sih selalu jaga kebersihan rumah, terus hindari menumpuk barang yang nggak perlu apalagi yang rumahnya mungkin di sekitar persawahan gini. Terus sering-sering aja kalau misalnya terpaksanya ada yang longan, apa sih namanya? kolong. Kasih karbol atau apa, pokoknya di situ benda-benda yang mempunyai bau menyengat. Gitu. Jadi ular nggak suka ya? Ular itu faktanya dia itu nggak takut sama garam. Gitu. Nah, mungkin kan persepsi orang ketika melihat ular ini kan mengkilap ya. Nah, disamakan seperti kayak belut apa. Padahal enggak, ini kan kayak silika modelnya, kayak kuku. Jadi dia bukan kulit yang mengkilap seperti belut, lele, sidat dan lain-lain. Jadi dia enggak ngefek sama sekali sama garam. Nah, dia justru terganggu, dia merasa nggak nyaman dengan bau yang menyengat. Nah, dulur talks loh. Ya. Ini yang suka kemah-kemah itu. Ya. Tabur garam. Itu. Gimana? Itu mubazir. Penting buat masak aja deh garamnya. Buat masak aja. Iya. Enggak kepake itu ular. Enggak kepake. Tetap masuk, tetap lewat ya, enggak apa-apa. Nah, kalau yang kemah-kemah itu sebaiknya gimana? Yang kemah di alam itu untuk menghindari ular supaya tidak masuk. Itu tadi ya, dikasih kartu apa ya? Bisa pakai soklin pemutih atau apa yang disiram ke intinya baunya itu. Baunya menyengat itu. Karena kan soalnya ular ini lidahnya ini keluar ini dia mengecap bau di udara. Ketika baunya berlebih dia nggak nyaman. Gitu ya. Kalau kaitannya ada orang kentut terus bau, tapi kabeh ra nyaman. Orang yang ulo, meneh kentut. Kaitannya tadi yang nggak masuk rumah itu ya sifatnya itu tadi dua itu tok. Harus diingat dua. Ular itu nyari makan sama nyari suhu ya. Udah. Lah kalau di rumah terus makan apa? Oh, tikus. Tikus jenengan regetan sampah kan mengundang tikus. Tikusnya mengundang ular. Itu. Rantainya begitu ya. Begitu, iya. Kan ada katak, mungkin kalau kemarin Mas Uyun ular masuk itu paling ya banyak katak juga tuh di sini. Enggak cuma katak di dalam rumah. Ada. Nah, iya kadal makan. Kan ada ini ini loh. Lembing lembing itu kan katak makan lembing. Kataknya masuk. Loh iya kan di situ bundarannya. Apalagi kayak rumah yang di tengah sawah itu istilahnya refugee, pengungsian itu tadi. Jadi kalau di sawah panas banget dia nyari dingin ke rumah. Di luar dingin banget nyari anget masuk ke rumah gitu. Jadi kalau sudah terpaksanya seperti itu ya itu edukasi itu tadi. Kita harus tahu jenis-jenis paling tidak yang sering ada di sekitar. Tadi kan saya bilang pokoknya perlakukan ular yang tidak dikenal itu sebagai ular berbisa. Tapi kalau sudah kondisinya seperti itu, saya udah di tengah sawah. Ini
istilahnya mungkin kebalik kalau kita bilang ada ular masuk ke rumah kita. Kita yang masuk ke rumah ular, rumah ularnya di sawah kok. Iya kan? Nah, itu kan. Iya kan? Jadi gimana? Kita mau nolak ular gitu kan? Lihat ular kita yang ada di kita yang di rumahnya ganggu dia kok gitu loh. Ularnya ada manusia. Nah, gitu kan. Nah, jadi mau tidak mau kita harus belajar, nggak banyak kok. Kita ngapalin 10 sampai 15 kan nggak susah. Oh, ular ini, ular yang berbisa aja. Apa aja Mas? Disebutkan Mas yang ada di sekitar. Kalau di sini ya jelas kobra. Kobra itu bukan ular yang langka, bukan ya? Bukan, justru malah kobra itu paling banyak. Paling banyak kobra itu. Hati-hati dulu. Terus gadung luwuk, ular hijau ekor merah. Tapi kalau di daerah pesawahan malah justru tidak ada. Adanya di kebun-kebun, karena kan dia arboreal, dia di atas pohon-pohon. Kalau kalau di sawah itu kan kobra itu ada. Picung paling. Terus picung. Picung itu budak kromo. Budak kromo. budak kromo. Warna udah tahu semua ya. Kalau dulu tahu udah tahu semua. Budak kromo. Atau nanti searching aja nih nama-nama ular yang disebutkan, searching bentuknya seperti apa. Nah, nanti itu kalau ketemu ular itu ya disingkirkan aja ya. Terus mungkin nggak sih kalau misalnya wah takut kalau balik lagi kita bunuh aja. Atau kita singkirkan dibawa kemana gitu, ke tengah sawah misalnya, itu balik lagi nggak? Masalahnya ada ini Bung, ada orang yang berpikiran begini, ular itu kalau di luar rumah silahkan mau ngapain, tapi kalau udah masuk rumah tak bunuh. Begitu loh. Iya, cuman kita ketemu di halaman rumah nih, daripada masuk rumah terus dibunuh, atau sebaiknya kita singkirkan jauh gitu. Masalahnya berani kok menyingkirkannya. Kan itu pertanyaannya kan itu. Iya kan? Pilihannya kan cuma dibunuh berarti kan? Ya itu tadi di awal kan saya bilang jawaban normatif saya jangan dibunuh. Nah, tapi kan kita kondisional, situasional kalau memang sudah berbahaya sekali, mungkin saya ini nanti kalau ada ini mesti ada yang protes mungkin ya, maaf. Maaf kalau ada yang protes, tapi kalau memang benar-benar membahayakan sekali ya bagaimana lagi gitu loh. Nah, terus gini, silakan Mas Yaya atau Mas Ismet, kalau terkena ular berbisa, tergigit Mas Teh? Iya, tergigit. Gimana ininya, cara penanganannya? Penanganan awalnya gitu ya. Yang saya sih kebetulan dapat pelatihan first aid itu sesuai medis. Sesuai medis. Nah, sesuai medis ini prinsip dasarnya itu imobilisasi. Artinya imobilisasi itu dibuat tidak bergerak. Jadi bagian misalnya kegigit tangannya, ya dari sini sampai sini itu dispalek kayak perlakuan kena dikasih itu, apa namanya? Papan, kayak patah tulang itu, perlakuan patah tulang. Bukan diikat terus supaya bukan. Itu dulu diajarkan memang, dan sampai sekarang kalau tidak salah kurikulumnya belum dicabut itu di kedokteran. Iya, walaupun sudah ada yang baru, itu tidak boleh dikat, ditoreh, disedot, itu sudah tidak boleh lagi karena berdasarkan ilmu yang baru. Nah, namanya ilmu kan selalu berkembang, ada penemuan baru, itu sudah tidak relevan lagi. Jadi intinya dibikin imobilisasi itu tadi, tidak bergerak, langsung bawa ke pusat kesehatan. Tapi nanti bisanya masuk ke mana-mana itu enggak? Nah, bisa ular masuk ke dalam tubuh itu ada 2 tahap namanya. Ada fase lokal dan fase sistemik. Nah, fase lokal itu walaupun itu sangat berbisa, misalnya kayak gadung luwuk tadi katakanlah itu gigit. Kalau penanganan pertamanya benar, itu bisa jadi cuma fase lokal. Dia bengkak, dia sampai bengkak terus, tapi tidak sistemik. Sistemik itu sampai ya, kalau sistemik sudah masuk ke sistem peredaran darah kita, sudah masuk mempengaruhi fatal gitu ya, bisa pendarahan dalam, tergantung jenis bisanya. Tergantung jenis, ada yang kan macam-macam, ada yang saraf gitu kan, ya nggak kelihatan, digigit tuh hahaha gatel tahu-tahu selesai. Itu biasanya saraf itu. Ya, ada yang kayak
Gadung luwuk itu begitu digigit ya langsung bengkak, sakit sekali gitu kan, kayak kebakar katanya kalau kata yang sudah pernah tergigit ya. Panas. Ya tergantung jenis bisanya. Intinya imobilisasi langsung bawa ke pusat kesehatan. Terus untuk mitigasinya sebisa mungkin itu nanti untuk mudah mengenali ularnya ya sebisa mungkin diingat-ingat apalah yang gigit gitu ya. Biasanya terus selfie. Oh, nah, zaman sekarang ya. Oh, ada itu kemarin kasus tahun kemarin apa ya? Apa itu? Iya, digigit kobra kace itu digigit masih selfie apa captionnya gitu. Setelah itu setengah jam kemudian innalillahi. Oh iya, ada. Paling nggak kenang-kenangan lah. Ada di sini. Kenang-kenangan terus sampai seperti itu ya serem iya, juga. Ada yang Dia seperti itu. pecinta ular atau apa kok? Segagah itu. Bukan segegabah itu. Kalau saya sih terus terang bisa mengerti. Artinya bisa mengerti orang namanya rush, namanya passion itu kan ada yang terjun payung, ada yang nah gitu loh. Mengerti lah, kita kan namanya dunia hobi ya. Kan ada yang menantang maut ya. Ini salah satunya itu hobi ular berbisa mematikan ini tadi. Motivasinya apa ya dia sendiri yang paham. Buat kita yang tidak mengerti mereka yo ngopo. Nah gitu loh. Tapi ya saya mengerti, cuma ya tetap bagi saya termasuk yang saya tidak setuju, walaupun mengerti passionnya dia di situ, tapi nggak usah seperti itu karena kan berbahaya dalam artian terus dia pamer-pamer apa kan ya ada ditiru anak-anak, ditiru apa itu lebih ke situnya sih. Kalau dia sendiri yang main itu nggak masalah, tapi influence-nya dia ke yang lain itu yang kurang bagus gitu. Terus ini umpamanya orang melihara kalau masih sampai 10 ekor mamanya. Sedikit sekarang, dulu sampai 50 lebih. Nah, ini posisinya ada tempat sendiri gitu di tabung atau di apa gitu. Ya ada kandangnya. Atau ada kemudian kandang. Tapi nggak dibiarkan gitu. Iya, tidak. Pasti tidak ya. Tidak. Ini kan ular ayam makan itu kayak golek pangan terus. Kalau kemudian diumbar tadi loh. Enggak bisa. Ularnya dipeteti ya orang nyerang malah bablas. Ayo. Jadi dulur Tokslo, Mas Ismet dan Mas Yaya ini dekat sekali dengan ular, banyak ular yang dipelihara, 50-an ya. Dulu. Tapi tetap menganggap bahwa ular itu tidak hewan yang jinak gitu ya. Betul. Ya, benar. Waktu-waktu bisa saja, walaupun tiap hari dikasih makan, tiap hari disayang-sayang, bisa jadi suatu saat ya. Dan itu kalaupun terjadi kecelakaan itu benar-benar kesalahan saya sebagai kipernya. Bukan salahnya ular. Bukan, karena ular itu ya habitnya seperti itu gitu loh. Cuma kita salah bacanya karena ya itu tadi ada karakternya kayak ini misalnya. Ini mau diapa-apain nggak apa-apa. Ada yang harus pegangnya dari buntut dulu misalnya. Ada yang pegangnya harus pelan dulu misalnya. Ada yang asal tarik nggak apa-apa, ada. Gitu. Jadi tiap ular ini punya kembali kayak tadi, punya karakter masing-masing. Ya, dan yang bisa baca cuma kita. Jadi misalnya saya piara ular 10 di rumah. Terus main ke rumahnya Mas Yaya. Ada ularnya Mas Yaya yang katanya Mas Yaya jinak. Saya tetap tidak berani. Tidak berani asal karena nggak yakin gitu loh. Yang tahu karakternya Mas Yaya gitu loh. Bukan saya, kecuali sudah seminggu atau sebulan saya pegang, seperti ini. Jadi kita yang harus tahu karakternya ular. Karena ularnya ya itu tadi kalau bisa dibilang nggak punya otak, ini hewan yang paling nggak punya otak. Dibandingkan. Tapi Mas Ismet pernah kegigit dengan hewan peliharaan sendiri? Ya lumayan sering. dulu. Karena ya itu tadi kan asik nih. Ayo kasih makan. Wah, gitu lagi. Memang lagi mode makan kita godain gitu. Tapi kan memang ya itu ada, saya mengerti keasikan itu mengerti gitu loh. Kalau Mas Yaya sudah berapa lama pelihara ular? Saya awalnya dari 2012. 2012.
Tapi sih belum yang maksudnya ada harganya lah, masih ular-ular sekitar apa gitu. Mulai beli itu di 2013. Itu kok mulai kenal sama forum jual beli kan biasa. Beli piara. Ini Mas Yaya ini pelihara ular karena senang atau karena bisa dijual belikan? Dua-duanya. Karena senang sih. Jujur memang jarang sekali jual beli. Kadang kalau bosen ada temen yang mungkin main seneng ya udah bawa aja. Oke, ya. Enggak. Apa sih Mas asiknya ular, kan bahaya tuh Mas? Asik gimana? Asiknya ya? apa? Motifnya mungkin motif kulitnya. Iya. Apa Mas? Simpel sih, maksudnya kalau kita ada aktivitas apa di luar kota mungkin nggak bisa intens kayak mamalia kan, dia bisa ditinggal lama. Lama bisa. Yang penting di situ disediakan air apa udah 1 minggu pun nggak masalah gitu loh. Kita ada aktivitas di luar Itu kota. untungnya peliharaan ular ya, karena bisa ditinggal. Kalau burung kan dititipkan tetangga gitu kan. Atau Ini udah sebulan nih nggak makan nih. Sebulan nggak makan? Oh, sudah sebulan. Berarti ini belum makan ini? Belum. Oh ya. Ya itu. Tapi ya karakternya emang kayak gini, lemot gini, nggak apa-apa. Manu ya. Ada yang makannya sering ya tetap nggak bisa dipegang gitu ya ada. Seolah-olah manja ya, seolah-olah itu dibelai itu diem gitu. Tiba-tiba ya des. Ada yang model kayak gitu. Ada. Lu pegang tiba-tiba ya ada. Jadi macam-macam. Oke, dulu Talk Slow itu tadi obrolan kita dengan Mas Yaya dan Mas Ismet soal ular. Barangkali Mas Ismet atau Mas Yaya mau kasih tips-tips atau pesan-pesan ke teman-teman di Telur Talk Slow itu? Apa ya? Ya apa tips apa untuk ular ya? Kalau ada, kalau tadi udah disampaikan semua ya, Mas Yaya? Sudah sih. Saya kira semua sudah. Intinya ya itu aja. Jangan bunuh ular. Ya. Jangan bunuh ular. Ya. Kalau bisa ya disingkirkan. Singkirkan. Atau ya. kalau nemu ular yang bagus kasih Mas. Nah itu. Kalau untuk di Jogja sendiri, ya ini gimana? Untuk di Jogja sendiri, ini nanti kan sudah banyak komunitas-komunitas. Jadi kalau misalnya takut sama ular, nanti bisa kontak kita. Paling gampang posting ke medsos. Posting ke medsos yang forum yang besar. Pasti langsung direspon. Kalau untuk Jogja ya. Untuk Jogja pasti langsung direspon, dan asal misalnya kita posting paling sekitar setengah jam, asal kasih nomor kontak, pasti langsung direspon kalau untuk Jogja. Karena pemadam kebakarannya sendiri sudah bagus untuk Jogja ini. Forum-forum komunitas-komunitas di Jogja sudah banyak dari utara, selatan, itu sudah banyak. Oke, seluruh Talk Slow, jangan takut kalau ada ular di rumah, langsung difoto saja, diposting. Nanti kalau misalnya tapi jangan untuk selfie. Kalau ularnya bagus pasti nanti ini harus bagus atau enggak? Kalau enggak. Butuh rescue gitu kan, butuh bisa. Lebih ke keselamatan. Nanti kalau misalnya pun komunitas lingkungan butuh edukasi, itu bisa nanti minta. Komunitas reptil. Ya. Apa namanya Mas? Banyak. Kalau saya sendiri ada barep, ada loreng, gantung rating. Ini ada Mas saya ini dari loreng. Loreng itu apa? Sedulur reptil Ngayog Jakarta. Sedulur reptil Ngayog Jakarta. Pakai O, nggak pakai U. Apa ya? Loreng. Oke, Bung. Ditutup obrolan kita. Baik, sedulur Talk Slow, sampai di sini dulu obrolan kita tentang ular. Pokoknya jangan lupa tetap like dan subscribe. Oke. Kita jumpa lagi. Salam Talk Slow. Salam Slow. Terima kasih Mas Yaya, Mas Ismet. Ya. Sudah berkunjung.